Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Pasti sehat-sehat saja kan? Nah, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, masih tetap semangat kan? Oke, mari kita belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini masih Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami akan belajar, Tuhan yang memberkati kami, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan yang memberkati guru-guru kami semua dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang Amos. Nabi Amos dipanggil oleh Tuhan. Pelajaran 4 halaman 29. Nah, Amos adalah seorang yang taat kepada Tuhan dan rajin bekerja. Ia berkelakuan baik, berdisiplin, dan berani menyatakan yang benar. Amos berasal dari desa Tekoa, jaraknya lebih kurang 16 km di sebelah selatan Yerusalem. Ia seorang warga negara Yehuda di kerajaan Israel Selatan yang ibu kotanya Yerusalem. Sehari-hari, Amos bekerja sebagai petani pohon ara sambil mengembalakan domba-dombanya di Bukit Tekoa. Ia peramah dan suka bergaul apalagi dengan orang-orang di sekitar Bait Suci, bahkan dengan orang-orang yang bekerja di Bait Suci. Karena domba-dombanya sering digunakan sebagai korban persembahan di Bait Suci Yerusalem, makanya itu ia memiliki pengetahuan yang lumayan mengenai kerohanian maupun kemasyarakatan di tempat itu. Lebih dari itu, hatinya selalu terbuka untuk menerima firman Tuhan. Nah, Tuhan melihat dari sorga bahwa kelakuan orang-orang Israel makin hari makin jahat. Kota Samaria penuh dengan orang-orang durhaka, sombong, tamak, dan suka korupsi. Tuhan memanggil dan menyuruh Amos pergi untuk menegur bangsa Israel karena segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Tuhan. Atas tuntunan Tuhan, Amos bertindak sebagai nabi. Amos melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Di mana saja ia berada, di situ Tuhan menyertainya, sambil memberi padanya kata-kata yang akan disampaikannya. Suatu hari, Amos datang dan berkhotbah di depan pintu gerbang istana raja. Suara Amos menggelegar sampai ke pintu Imam Agung Bait Suci. Katanya, "Celakalah kalian, hai orang-orang sombong dan durhaka. Kalian tidak tahu diri, tidak tahu diuntung, dan tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Kalian hanya mau mati berkat-berkat Tuhan, tetapi tidak mau bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya," teriak Amos. "Kalian akan dihukum Tuhan karena kalian murtad dan condong kepada patung berhala. Kalian sesat dan berhati kafir, suka bohong dan berlaku curang, membelokkan keadilan, kebenaran karena suap dan korupsi. Bahkan senang melihat orang-orang miskin itu susah, dan kalian malah menyakiti mereka tanpa merasa bersalah dan tanpa rasa kasihan. Sungguh kalian durjana dan durhaka kepada Tuhan." Namun, orang-orang Israel yang banyak itu tidak peduli kepada nasihat yang disampaikan Amos. Malah, mereka menjadi marah dan mengusirnya pergi. Mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Tuhan telah memberitahukan kepada Amos apa yang akan terjadi kepada orang-orang Israel itu di masa depan. Suatu hari, bencana mengerikan akan menimpa negeri Samaria. Umat Tuhan yang durhaka itu akan dihalau dari negerinya dan akan menjadi bangsa buangan di negeri asing. Suatu bangsa akan dibangkitkan oleh Allah untuk menjajah dan memperbudak mereka kelak. Amos merasa gagal. Ia pun kembali ke negeri asalnya. Tetapi hati Amos berbahagia karena ia telah menunaikan tugas yang diperintahkan Allah kepadanya. Di kemudian hari, orang-orang Israel ditawan Raja Asyur. Apa yang diungkapkan Nabi Amos ternyata benar terjadi. Beberapa tahun kemudian, mereka dijadikan budak di negeri Asyur. Saat itulah mereka baru ingat pesan Tuhan yang pernah disampaikan Nabi Amos. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya lewat WhatsApp ya kepada Nah, selagi menunggu temannya ingin bertanya, ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah, apa pesan yang dapat kamu petik dari kisah Nabi Amos ini? Nah,
dikerjakan di buku latihannya, dan ketika sudah selesai dikerjakan di buku latihan agamanya, hasilnya dikirim dalam bentuk foto kepada Se ya. Oke, Se tunggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semua, dan seharap kalian tetap semangat dan rajin belajar ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.